Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man du'iya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Badar, hadirin jamaah salat zuhur yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah kesibukan kita masih dapat melaksanakan kewajiban. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian zuhur hari ini berjudul Doanya Malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum biddaraini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi yusalli fihi wa taqulu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma ufir lahu ma lam yuhdis au yakhruj minal masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril itu tusalli ayyad'una mendoakan ala ahadikum kepada orang-orang yang berada di dalam masjid. Madama pissolah. Selagi ia berada saat melaksanakan kewajiban ibadah sholat. Alladzi yusalli fihi, dan semua orang yang berada di dalamnya. Apa doanya malaikat? Allahumma salli alaihi. Ya Allah, doa itu ada Rabbana, ada Allahumma. Kalau Rabbana satu kata, satu kalimat. Kalau Allahumma dua. Allah sama ma. Huruf mim itu pengganti dari huruf ya. Asalnya Allahumma ya Allah. Diganti menjadi Allahumma. Allahumma anzil alaina ma'idatam minas sama. Allahumma barik lana fi asma'ina. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini doanya malaikat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sepanjang keberadaannya di rumah Allah saat ia melaksanakan kewajiban ibadah. Klasifikasi hadis itu ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Ini ada kriteria yang berbeda-beda di antara klasifikasi hadis-hadis tersebut. Hadis sahih itu mayoritas perawinya, periwayatnya punya kemampuan hafalan yang luar biasa. Ada lagi hadis hasan. Hadis hasan di bawah hadis sahih. Karena kemampuan hafalan para perawinya
masih di bawah perawi-perawi hadis sahih. Ada lagi hadis dhaif. Ini para perawinya memiliki kelemahan dalam hafalan. Maka disebut perawinya hadisnya hadis yang dhaif. Tapi selagi substansinya memberi semangat untuk beribadah, banyak hadis dhaif dipakai oleh para ulama sebagai landasan mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ini doa malaikat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berada di rumah Allah di dalam masjid. Apa doanya malaikat? Allahummarhamhu. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Tidak semudah untuk mendapatkan rahmat. Kita nih bisa hadir mengikuti kajian zuhur tidak terlepas dari pengaruh rahmat Allah. Ada kawan kita yang tugas luar, yang sibuk di luar. Kalau dia sisihkan waktu nggak bisa di sini, di tempat ia tugas luar ada masjid, ada musola, bisa ia manfaatkan itu karena ada rahmat Allah. Maka beruntung. Kata Allah dalam Al-Quran, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya tidak ada keutamaan dan rahmat Allah, niscaya kalian termasuk orang yang rugi. Karena adanya rahmat Allah, kita termasuk orang yang beruntung. Kesibukan bisa kita atur waktunya. Kesempitan bisa kita memanage. Jadi semua bisa diatasi dan bisa kita membagi di mana waktu untuk kepentingan dunia, di mana waktu untuk kepentingan akhirat. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kata Nabi, rahimallah man hafizza lisanak wa arafa zamanak wastaqamat tariqatuhu. Allah akan memberi rahmat kasih sayangnya kepada hambanya itu yang hafizza lisanak, jaga lidah. Lidah ini amanah, likulli adwin min a'dha'il insan amanah. Setiap anggota tubuh kita ini amanah. Ada yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Aku beri kau lisan, kau gunakan untuk apa? Hari itu ditanya di hadapan Allah, lidah yang waktu di dunia menjadi lawyer nomor 1. Begitu di hadapan Allah gak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut manusia, lisan manusia yang waktu di dunia pandai bersilat lidah. Orang yang salah bisa jadi benar, dia bela. Orang yang belum cukup umur bisa diatur. Ini Arya tawa aja, Arya udah paham aja nih dia. Di sana nggak bisa bicara. Siapa yang bicara? Wa tukallimuna aidihim. Lisan nggak bicara, kaki yang bicara, tangan yang bicara. Iya ya Rob, saya yang merubah undang-undang tersebut. Yang seharusnya tidak boleh, jadi boleh. Bicara di hadapan seluruh penduduk padang mahsyar. Saksinya
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kedua kaki menjadi saksi saat ia pindah dari satu meja ke meja yang lain, dari satu kursi ke kursi yang lain untuk merubah undang-undang tersebut. Masya Allah. Maka disuruh jaga lidah jika ingin dapat rahmat Allah. Apalagi ini bulan Rajab. Bulan istighfar. Kata Nabi, istaksiru minal istighfar fi syahri Rajab. Perbanyaklah olehmu akan bacaan istighfar di bulan Rajab. Fa'innahu, karena sesungguhnya istighfar di bulan Rajab itu sa'atun tulaqau minan nar. Ada saat-saat di mana Allah selama satu bulan itu, selama bulan Rajab ada saat di mana Allah bebaskan hambanya dari api neraka sebab bacaan istighfar. Istighfar Rajab spesial selama satu bulan itu, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kata Nabi, man qara'a Rabbighfirli warhamni watub alayya sab'ina marrah lailan wa nahara harramahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya sab'ina marrah 70 kali lailan wa nahara, abis maghrib dan abis subuh. Harramahu jasadahu 'alan nar. Orang yang membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya selama satu bulan Rajab, Allah haramkan jasadnya kesentuh api neraka. Kemarin saya umroh, saya ziarah ke makbarah Sayyidatina Khadijah di Jannatul Ma'la. Selesai dari situ saya ziarah, saya mundur ke belakang. Saya ziarah ke makamnya Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Saya mundur lagi ke belakang. Saya ziarah ke makam Mbah Maimun Zubair. Pemerintah Arab Saudi buat aturan jenazah yang sudah dimakamkan selama 4 tahun akan diganti dengan jenazah baru. Begitu dibongkar, petugas terkejut. Kain kafannya masih utuh. Udah 4 tahun. Ditunda pembongkaran, dicari tahu daftar jenazah yang ada di blok ini. Dicari, ternyata orang mulia. Mbah Maimun Zubair. Maka sekarang dikasih tanda di bagian kepalanya itu ada batu dipilok warna putih, ditulis Kiai Haji Maimun Zubair. Dulu nggak ada namanya, hanya tanda saja, batu kecil. Semua makam begitu. Kecuali Sayyidatina Khadijah. Itu janji Allah, orang baik tidak akan Allah hinakan di 3 alam. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Allah berfirman, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang baik itu Allah beri kenikmatan. Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya lafi naim, satu naimun fid dunya, Allah beri kenikmatan di dunia. Yang kedua wa naimun fil barzah, Allah beri kenikmatan di alam barzah. 4 tahun berlalu masih utuh kain kafan. Masih utuh jasadnya. Yang ketiga, wa na'imun fil akhirah. Allah akan beri kenikmatan di alam akhirat. Dari Mekah saya ke Mesir. Saya ziarah ke makbarah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Sayyidatina Hamzah, ke Imam Syafi'i,
ke Imam Waqi, Ibnu Athaillah. Terus saya muter. Saya masuk juga ke museum. Bukan ziarah, saya lihat tengkoraknya. Tengkorak Fir'aun. Hancur, diawetkan, disambung-sambung. Itu janji Allah. Wa innal fujjaro lafi jahim. Kalau tadi innal abroro lafi naim. Wa innal fujjaro lafi jahim. Orang durjana, orang banyak dosa mengaku dirinya Tuhan. Allah Ta'ala beri ia di dunia itu seperti hidup di neraka. Hancur badannya. Saya liatin. Itu di dunia seperti itu, di barzah. Lebih dari itu, apalagi di alam akhirat. Maka doa malaikat untuk umat Nabi Muhammad yang istiqomah keberadaannya di masjid itu, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Dari Mesir saya ke Yaman sebelum ada konflik yang baru terjadi. 2 hari saya pulang dari Yaman baru ada konflik. Memang Yaman itu sebetulnya sudah lama ingin membantu Palestina. Cuman lagi dicari momennya. Sekarang seluruh kekuatannya Yaman Utara sama Yaman Barat menyatu. Maka kapal-kapal selam bantuan dari Amerika bisa dihancurkan. Minimal dapat mengurangi beban saudara seiman, seagama yang ada di Palestina. Saya ziarah ke Yaman sampai jam 2 malam dari Bandara Sewun ke Darul Mustafa Habib Umar Al-Hafiz. Jam 2 Habib Umar udah di masjid. Udah zikir sampai subuh. Selesai sholat subuh dia menyalami mahasiswa, santri, warga sekitar 500 orang. Tangan kiri dia kasih tempat supaya tidak letih, tidak lelah. Gini aja. Saya ada di saf ketiga, antri. Saf pertama selesai, saf kedua selesai, baru saf ketiga. Saya baru bangun, dia udah lihat. Ahlan, marhaba, Ki Munawir, min Indonesia, Anies Rashid Baswedan. Di sana Anies juga. Alhamdulillah. Saya begitu disebut Anies sama Habib Umar. Salah satu ulama ternama di Yaman. Disebut-sebut sebagai waliullah. Kalau udah wali yang ngomong Anies Rashid Baswedan di Yaman, mudah-mudahan di Indonesia Anies Rashid Baswedan. Ya Rabbal, ini aminnya kayaknya segen-segen ya. Yang kedua untuk mendapatkan rahmat Allah, wa aropa zamanak, baca situasi, baca keadaan yang sedang terjadi. Kenapa begitu dipersulit? Kenapa jadwal-jadwalnya selalu digagalkan, selalu tidak diperbolehkan? Baca kenapa itu terjadi. Perintah Nabi untuk mendapatkan rahmat Allah, wa aropa zamanak. Kenapa balehonya udah izin, udah bayar pajak, baru dipasang, besok pagi udah nggak ada. Kenapa sampai begitu? Wa aropa zamanak. Baca situasi, baca keadaan jika ingin mendapatkan rahmat Allah. Kriteria ketiga orang yang mendapatkan rahmat Allah, wastaqomat thoriqatuhu. Istiqomah dalam pendirian, tidak berubah dengan keadaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah itu 3 tadi syaratnya. Kemudian doa kedua, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya. Malam yuhdis,
Sebelum itu orang duduk di masjid, wudhunya batal. Boleh dibaca malam yahdus, boleh dibaca malam yuhdis. Au yakhruj minal masjid, sebelum ia keluar dari masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tunal masajida fayaquduna fiha halakon halakon dzikrahumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaisa lillahi bihim hajatan. Kata Nabi, nanti akan ada di akhir zaman itu manusia datang ke masjid bukannya ibadah, masuk tidak sholat 2 rakaat tahiyat masjid, payak uduna piha, mereka langsung duduk. Halakon halakon, membentuk kelompok-kelompok. Zikrahumud dunya, yang mereka bicarakan duduk di masjid itu bukannya zikir, bukannya ibadah, tapi ngomongin dunia. Itu tanah yang di belakang rumah kira-kira bisa nego enggak harganya? Di masjid ngomongin dunia. Bukan ngomongin akhirat. Kalau begini, kita kan lagi ngaji, lagi zikir. Kalau ngomongin pilpres, boleh apa enggak, Arya? Boleh apa enggak? Boleh. Sebab pilpres itu buat kemaslahatan orang banyak. Kata Imam Ghazali, rijalul alam arba'atun. Sebuah negara itu menjadi tenang, menjadi tentram jika ada 4 syarat. Yang pertama, abidun, mustaqimun. Yang kedua, pemimpinnya bisa ibadah, rajin ibadah. Mustaqimun, lurus. Kemarin dia khutbah waktu kampanye. Bisa khutbah, bisa imam, bisa bahasa Arab. Udah teruji 5 tahun mimpin Jakarta, adem. 5 tahun di Jakarta dia buat KPK supaya pejabat-pejabat Pemprov tidak ada yang terlibat korupsi. Masya Allah. Kenapa negara menjadi miskin? Sementara negara kita negara kaya. Baca tuh. Wa arropa zamanak, baca keadaan. Padahal subsidi BBM udah dicabut. Subsidi pendidikan sudah dicabut. Subsidi kesehatan sudah dicabut. Katanya gara-gara banyak subsidi itu negara jadi tambah kurang ekonominya. Tapi subsidi kelapa sawit malah diberikan. Untuk konglomerat, pemilik-pemilik lahan di negara kita. Jadi kalau bicara pilpres ke depan untuk kebaikan sebuah negara tidak ada larangan. Khalifah setelah Nabi meninggal dunia, pembentukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu musyawarahnya di masjid. Seperti apa nanti ke depan setelah Nabi tiada? Dibicarakan di masjid. Jadi untuk kemaslahatan orang banyak, tidak ada larangan. Yang ada larangan itu duduknya di masjid membicarakan dunia dan yang berkumpul itu semua pencinta dunia. Jika itu kita jumpai, la tujalisuhum. Jangan gabung kita dengan orang tersebut. Kenapa memang? Laisa lillah bihim hajatan. Karena Allah tidak akan penuhi hajat-hajat orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla fi ba'dil kutub inna buyuti fil ardil masajid. Dalam sebuah firman-Nya hadis qudsi, Allah berfirman,
Sesungguhnya rumah-rumahku di atas muka bumi itu adalah masjid. Maka orang yang ikut andil memberi bantuan untuk proses pembangunan masjid itu, walau yang ia berikan itu kamahsin koto, cuma sebesar sarang burung. Banallah baitan fil jannah. Maka yang ikut andil proses pembangunan masjid itu, walau ia mampu hanya sebesar sarang burung, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan sebuah bangunan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadisu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahaim. Berbicara kebaikan di dalam masjid itu sama dengan binatang mengkonsumsi makanan-makanan. Kalau kita ngaji itu makanan rohani. Kalau kita dapat snack dari DKM itu makanan jasmani. Orang sakit kalau sudah tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa masuk obat, salah satu ayam 3 hari, yamut, bakal mati. Zalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni al hikmah wal mau'izah wal ilim salah satu ayam yamut. Begitu juga hati manusia. Kalau tidak dapat asupan rohani, enggak ada hikmah, enggak ada nasihat, enggak ada kajian. Salah satu ayam 3 hari aja mati itu rohani manusia. Kalau udah hatinya mati, wa inna aba'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Yang membuat manusia itu jauh dari Allah. Bukan karena masjidnya jauh. Tapi pengaruh hati yang membuat langkah ia jadi berat. Berangkat dari sinilah DKM Al-Badar membuat schedule setiap hari. Ada kultum. Supaya rohani kita sehat. Jasmani kita sehat. Mudah-mudahan Rajab Allah beri kita berkah. Sya'ban Allah Ta'ala beri kita berkah. Allah panjangkan umur kita sampai dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.